Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa orang yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih terhadap sesamanya, maka orang itu tandanya tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama, maka tandanya orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والمسلمين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawallahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa sihbi rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'aziza qulubihim wa ja'alna fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran nawali. Ya hasanal bi'alik ya qadiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal wa alhamdul minatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqni al-hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza'a an qawli
وأفعلي ونياتي لأستغفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فقها وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلتي على نبي الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ibrahim 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa, walaqad dan sungguh-sungguh arsalna mengutus siapa Allah Musa kepada kanjeng Nabi Musa alaihi salam bi ayatina dengan ayat-ayatnya Allah. Untuk apa? An ahrij qaumaka. Sungguh Allah memerintahkan ahrij qaumaka, keluarkanlah kaumnya engkau minad dhulumati ilan nur, dari keadaan gelap, dari keadaan dolim, ilan nur menuju cahaya petunjuk Allah.
Fadzakirhum, dan peringatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-harinya Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian, la ayatil likulli sabarin syakur, sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Likulli, dimiliki setiap sabarin syakur, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bersyukur. Ini kuncinya untuk menghadapi segala macam ujian apapun, dalam bentuk kehidupan apapun. Kuncinya adalah sabarin syakur, sabar dan syukur. Diberi ujian yang tidak enak, sabar. Diberi ujian yang enak, bersyukur. Diberi ujian kemiskinan, sabar. Diberi ujian kekayaan, bersyukur. Jadi Allah menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad bahwa dalam berjuang, dalam berdakwah, mengajak umatnya menuju hidayah petunjuk Allah, itu butuh kesabaran dan syukur kepada Allah. Sabar dalam menghadapi semua cobaan ujian yang merintangi, yang menghalangi dakwahnya. Bersyukur karena diberi kekuatan oleh Allah. Dicontohkan, dikisahkan bahwa Allah pernah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Musa bahwa Allah sungguh-sungguh mengutus Kanjeng Nabi Musa bi ayatina, dengan ayat-ayatnya Allah, dengan kekuasaannya Allah, dengan mukjizat-mukjizatnya Allah, bisa membelah lautan, bisa tongkatnya dipukulkan kepada batu besar, memancarkan 12 mata air. Di kegelapan malam, telapak tangannya Kanjeng Nabi Musa mengeluarkan cahaya untuk menerangi jalan. Itulah ayat-ayatnya Allah, itulah mukjizat-mukjizatnya Allah ditampakkan melalui Kanjeng Nabi Musa. Kemudian Allah an akhrij qaumaka, sungguh Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizatnya Allah, dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah. Apa itu akhrij qaumaka? Keluarkanlah wahai Kanjeng Nabi Musa qaumaka, kaumnya engkau, pengikutnya engkau, minal dhulumati ilan nur, dari kegelapan, dari gelapnya hati, dari mempunyai penyakit dolim, ilan nur, menuju cahaya petunjuk Allah. Jadi tugasnya Kanjeng Nabi Musa diberikan mukjizat untuk mengeluarkan umatnya, untuk mengeluarkan kaumnya dari gelapnya hati, dari ketiadaan cahaya di dalam hatinya, sehingga orang itu mempunyai sifat dolim kepada dirinya, juga dolim kepada orang lain. Diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan itu semua ilan nur, menuju petunjuk hidayah Allah, menuju cahaya petunjuk Allah. Ada petunjuk, ada, namun kalau tiada cahaya untuk menerangi petunjuk itu juga sia-sia. Seperti kita berjalan, ada petunjuk arah ke kanan, ke kiri, tanjakan, turunan.
namun tidak ada cahaya, gelap, tidak terlihat petunjuk itu. Makanya butuh petunjuk. Apa petunjuknya? Adalah Al-Quran bagi kita umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Quran itu petunjuk, Quran itu imam, pemberi petunjuk ke jalannya Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apabila kita berjalan di jalannya Allah, di jalannya yang lurus, siratal mustaqim, pasti Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Jalannya para nabi, para wali, para sholihin, pasti diberi kenikmatan oleh Allah, ditambah kenikmatannya oleh Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan peringatkanlah wahai kanjeng Nabi Musa kaumnya engkau bi ayyamillah, dengan hari-harinya Allah, dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelum kaumnya engkau. Ada kaumnya kanjeng Nabi Ibrahim, ada kaumnya kanjeng Nabi Yakub, banyak peristiwa-peristiwa yang bisa diambil pelajaran sebagai pengingat kita akan nikmat iman dan Islam. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya fi dzalika, di dalam yang demikian itu, di dalam tanda-tanda kekuasaannya Allah itu, la ayatin, sungguh-sungguh ayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah telah ditampakkan, likulli, bagi setiap sabarin syakur, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang pandai bersyukur. Inilah ibrah, pelajaran bagi kita umatnya kanjeng Nabi Muhammad, bahwasanya kaum-kaum terdahulu termasuk kaumnya kanjeng Nabi Musa juga sama. Tatkala kanjeng Nabi Musa berdakwah, ditampakkanlah mukjizat-mukjizatnya Allah, ditampakkanlah hikmah-hikmah, kesaktian-kesaktian, namun hanya sebagian orang yang mengikuti kanjeng Nabi Musa, sebagian orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau urusan petunjuk itu adalah haknya Allah. Sehebat apapun kita sebagai kiai, sebagai ulama, menyampaikan dakwah kita, hebat dalam berceramah, hebat dalam berpidato, sakti, mandraguna, diberi kelebihan oleh Allah, diberi karomah oleh Allah, jangan berharap dengan itu semua kita bisa memberi petunjuk kepada umat. Urusan petunjuk itu adalah haknya Allah. Jadi kita jangan sampai ilmu yang kita miliki menjadi hijab terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Kalau tidak gara-gara aku, masyarakat sana itu tidak akan beriman. Kalau tidak gara-gara aku yang berceramah di sana, mengaji di sana, mereka tidak akan beriman kepada Allah, tidak akan sholat mereka. Itu sudah kebablasan. Jadi jangan sampai kita ilmu yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita miliki
Kekayaan yang kita miliki menyebabkan diri kita kebablasan. Akhirnya kita mempunyai sifat sombong karena banyak jamaahnya, banyak pengikutnya, merasa itu semua adalah kekuatan dari dirinya. Itu semua adalah rahmat dari Allah. Kita bisa menikmati sholat malam, qiyamul lail, itu rahmat dari Allah. Kita bisa sholat duha, itu rahmat dari Allah. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, itu juga rahmat dari Allah. Bahkan besok di yaumil qiyamah kita dimasukkan surga bukan karena amal-amal kita dibebaskan dari api neraka juga bukan karena amal-amal kita, melainkan itu semua adalah rahmat dari Allah. Makanya kita harus sabar dalam berdakwah, dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus bersabar. Kita beribadah juga bersabar. Kita menjauhi kemaksiatan, kita juga bersabar. Kalau kita bisa melakukan itu semua, tandanya kita diberi kekuatan oleh Allah, syukuri. Makanya kuncinya sabar dan syukur. Syaratnya adalah sabar. Menghadapi semua ujian harus sabar. Kita bermohon kepada Allah juga dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita bermohon kepada Allah, mohon bantuan kekuatan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat juga bentuk syukur kepada Allah. Makanya tatkala diberi kekuatan oleh Allah bisa qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, kakinya sampai bengkak, sampai ditegur oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini semua? Sedangkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah." Apa jawabannya Rasulullah? "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Wahai istriku Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi setingkat Kanjeng Nabi, sekelas Kanjeng Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari para nabi dan para rasul, tetap melakukan qiyamul lail, tanda rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Ujung-ujungnya Kanjeng Nabi itu lakukan untuk kita umatnya, karena Kanjeng Nabi adalah uswatun hasanah, contoh terbaik dalam kehidupan kita. Makanya contoh Kanjeng Nabi, kesabarannya Kanjeng Nabi, sholatnya Kanjeng Nabi. Kemudian kita bermohon kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan bermohonlah kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ternyata sabar dan sholat itu amatlah berat kecuali bagi orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang ikhlas melakukannya.
Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika berkata Kanjeng Nabi Musa liqaumihi kepada kaumnya, udhkuru, ingatlah kalian nikmat Allah, atas nikmat-nikmatnya Allah alaikum yang diberikan kepada kalian. Apa itu? Id anjakum min ali fir'aun, ketika diselamatkan kalian dari kejaran, dari pengikutnya Fir'aun, kejaran dari Raja Fir'aun, dibelah lautan, diberi jalan kepada kaumnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Setelah mereka diselamatkan, Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah. Kejam Fir'aun. Raja Fir'aun ini sosok raja yang sangat kejam. Yasumunakum, yang mana Fir'aun ini sukanya menyiksa mereka. Su'al adab, dengan siksa, dengan adab yang amat buruk, seburuk-buruknya adab, seburuk-buruknya siksa. Orang dibunuh hidup-hidup, wa yudabbihu abna'akum, dan menyembelih Fir'aun abna'akum terhadap anak laki-laki kalian. Ingat itu. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan di dalam hal yang demikian bagi kalian balaun, adalah bala, ujian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang maha agung. Jadi ujian itu ada dua. Bala itu ujian, balaun hasanatun, balaun sayyi'atun. Jadi ujian dalam hal kebaikan dan juga ujian dalam hal kejelekan. Kebaikan dikaya rayakan kita, dimapankan hidup kita, diberi kekuatan oleh Allah, kita dimampukan qiyamul lail, itu juga balaun hasanatun, ujian kebaikan bagi kita. Bersyukur tidak kita diberikan kenikmatan yang luar biasa itu. Apakah malah kufur kita, menjadi congkak sombong? Tak kala kita diberi ujian balaun sayyi'atun, kita diberi ekonomi yang pas-pasan, bahkan kita termasuk orang yang fakir, yang miskin, bersabarkah kita? Itu semua min rabbikum azimun, dari Rabbikum, Tuhannya kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'adzana rabbukum, dan ingat ketika ta'adzana, dikumandangkan, diazankan, ditetapkan, Rabbukum, oleh Tuhan kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian tetap jumeneng, syakartum, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam, la azidannakum, pasti Allah akan menambah kenikmatan itu. Allah akan meningkatkan, menaikkan level keimanan kita, level keyakinan kita, tingkatan hati kita dinaikkan oleh Allah. Mulai dari basirah,
Terus basiro harus mantuk aja. Dinaikkan level tingkatan hati kita oleh Allah. Mulai level pertama yaitu basiro, nadhiro, fuad, sir, dan latifah. Kita cuma hafal tapi nggak pernah dikerjakan. Hati-hati. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, tidak melakukan itu semua, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk melakukannya, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaanku, lasyadid, sungguh-sungguh sangat dahsyat. Kalau kita tidak ada kesungguh-sungguhan dalam menyukuri nikmat-nikmatnya Allah, tandanya kita telah kufur kepada Allah. Kalau kita kufur kepada Allah, tandanya kita itu bermohon untuk didatangkan azab dari Allah. Dan Allah mengizinkan itu tatkala azab itu diturunkan lasyadid, sungguh sangat dahsyat. Jadi tidak nunggu besok di yaumil qiyamah azabnya Allah itu. Tidak harus di neraka besok, neraka dunia sudah ada. Akhirnya yang awalnya kita dimudahkan dalam kehidupan kita, dibahagiakan dalam kehidupan kita, berubah menjadi sebaliknya. Sulit dalam kehidupan kita, susah, sedih dalam kehidupan kita. Itulah bentuk azab atas kekufuran kita, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa qala Musa, dan berkata kanjeng Nabi Musa alaihissalam, in takfuru antum, jikalau kalian kufur semua, antum kalian, wa man fil ardi jami'an, dan orang-orang yang ada di atas dunia ini semuanya kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la ghaniyun, maha kaya Allah, hamidun, dan maha mulia Allah, maha terpuji Allah. Jadi walaupun kita manusia seluruh dunia tidak bersyukur kepada Allah, tidak sholat kepada Allah, tidak akan menurunkan Allah dari kholik, dari sang kholik menjadi makhluk, tidak akan memiskinkan Allah dari yang maha kaya menjadi miskin. Allah fa innallaha la ghaniyyun hamidun, maka sesungguhnya Allah la ghaniyun, sungguh-sungguh maha kaya Allah, hamidun, dan maha terpuji Allah. Bukan seperti kita makhluknya. Allah akan turun derajat. Justru sebaliknya menandakan bahwa Allah itu maha kaya. Semua makhluknya butuh kepada Allah, hamidun, dan Allah itu maha terpuji. Tempatnya syukur ya Allah. Namun ingat, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa orang yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih terhadap sesamanya, maka orang itu tandanya tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur, berterima kasih kepada sesama,
maka tandanya orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ucapan terima kasih itu luar biasa. Tatkala kita berterima kasih dibantu oleh seseorang, kita ucapkan terima kasih kepadanya, kita memberi hadiah kepadanya, tandanya kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Diterima syukurnya oleh Allah. Namun kalau kita tidak pandai berterima kasih terhadap sesama, Allah tidak akan menerima syukur kita kepada Allah. Ingat itu. Banyak orang sekarang merasa bersyukur kepada Allah, namun dalam kenyataannya tidak pandai berterima kasih kepada sesama. Bahkan orang yang berjalan di jalannya Allah dihalang-halangi, bahkan dibelokkan. Orang yang menuju jalannya Allah dihalang-halangi, bahkan dibelokkan. Wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi mereka dari jalannya Allah. Wa yabghuna darul wajah, dan mereka membelokkan senang hati apabila melihat saudaranya berbelok dari jalannya Allah. Inilah dendam, inilah dengki. Tempatnya di neraka wail. Tandanya orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Lebih cinta kepada kehidupan dunia daripada akhiratnya. Sudah terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Lebih cinta kepada dunia daripada akhirat dan takut akan kematian. Layak neraka wail bagi orang-orang yang kufur nikmat, yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah orang-orang yang sangat mencintai dunianya daripada akhiratnya. Yang kedua, menghalang-halangi orang lain dari beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, senang tatkala melihat saudara-saudaranya berbelok dari jalannya Allah. Ulaika fi dhalalin ba'id, mereka itulah berada di dalam kesesatan yang jauh dari Allah. Jadi tidak senang tatkala ia melihat orang lain lempeng, jejak di jalannya Allah sedangkan dia tidak mampu, maka dia menginginkan orang lain juga tidak lempeng di jalannya Allah. Dia tidak bisa sholat berjamaah, menghalang-halangi orang lain agar tidak sholat berjamaah. Itu bentuk kezaliman yang sangat jauh dari Allah. Dhalalin ba'id, terdapat dalam kesesatan yang jauh dari Allah, merasa dekat dengan Allah, namun kenyataannya tambah jauh dari Allah. Diberi kekayaan oleh Allah, merasa bahwa dia sangat dicintai oleh Allah. Buktinya ditambah kekayaannya oleh Allah. Diberi pangkat yang tinggi oleh Allah, jabatan yang tinggi oleh Allah, kekuasaan yang luas oleh Allah, merasa dicintai oleh Allah. Buktinya pangkatnya ditambah, dinaikkan. Diberi ilmu yang banyak, merasa bahwa dia dicintai oleh Allah. Buktinya tambah alim dia, tambah pinter dia, tambah cerdas dia.
Namun kata Allah, kenyataan itu semua tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah harta kekayaan seseorang, semakin tinggi pangkat dan jabatan seseorang, namun orang itu tidak ada petunjuk, tambahan petunjuk dari Allah, illa bu'dan, maka dia tambah jauh dari Allah, tambah buta dari Allah. Makanya jangan sampai harta kekayaan kita tidak barokah, jangan sampai pangkat dan jabatan kita tidak barokah, jangan sampai ilmu yang kita miliki tidak barokah, karena itu semua akan menjadi hijab, menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Dalam kenyataannya kita tambah jauh dari Allah, merasa dekat namun kenyataannya tambah jauh dari Allah. Secara fisik kita lebih dekat ke dalam masjid, secara fisik kita dekat dengan ulama, secara fisik kita dekat bahkan melebihi saudara dengan kiai, namun kenyataannya kita tambah jauh dari Allah, disebabkan karena harta kita tidak barokah, pangkat dan jabatan kita tidak barokah, ilmu yang kita miliki tidak barokah. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai harta kita tidak barokah, jangan sampai pangkat dan jabatan kita tidak barokah, jangan sampai ilmu yang kita miliki tidak barokah. Karena itu semua akan menambah kejauhan kita dari Allah, tambah jauh kita kepada Allah. Kita tambah jauh dari Allah, namun perasaan kita dekat dengan Allah. Gimana tidak dekat dengan Allah? Gimana tidak sayang oleh Allah? Hartanya ditambah, pangkatnya dinaikkan, kemuliaannya di masyarakat dinaikkan, ilmunya ditambah, tambah pinter, namun sayang tidak barokah, maka tambah jauh dari Allah. Naudzubillah. Makanya kalian harus berhati-hati terhadap harta yang kita miliki, harus hati-hati dari siapa harta itu, bagaimana kita mendapatkannya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita mempunyai jiwa-jiwa miskin. Kita harus mempunyai jiwa yang kaya, yang tidak butuh terhadap harta yang tidak barokah. Hati-hati, yang dinamakan orang kaya itu bukan yang kaya hartanya, namun yang kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang dikatakan orang yang kaya itu bukan yang kaya hartanya, namun yang dikatakan orang yang kaya adalah kaya hatinya, tidak mau terhadap harta yang tidak barokah, tidak mau terhadap pangkat jabatan yang tidak barokah, tidak mau terhadap ilmu yang tidak barokah. Itulah kaya hatinya, kaya yang sebenarnya. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita silau dengan gemerlapnya dunia, melihat orang lain, memuliakan orang lain karena hartanya. Ingat, 2/3 dari keimanannya akan dihapus oleh Allah. Kita memuliakan orang lain karena memandang harta kekayaannya, 2/3 dari iman kita akan dilenyapkan oleh Allah. Naudzubillah. Makanya hati-hati, jangan melihat dari faktor fisiknya,
Kita menghormati guru kita karena guru kita kaya. Jangan sampai itu terjadi, maka 2/3 dari keimanan kita akan dilenyapkan oleh Allah. Ngaji saja. Bismillah, jangan pilih-pilih. Karena gurunya miskin kemudian nggak mau mengaji, ya. Karena gurunya tidak terkenal kemudian nggak mau mengaji, ya. Karena gurunya nggak masuk TV nggak mau mengaji. Terus memandang bahwasanya yang masuk TV, yang terkenal itu lebih dicintai oleh Allah. Hati-hati dalam berguru. Kebanyakan pintar dalam omongan, sudah waktunya kata Kanjeng Nabi. Di akhir zaman nanti banyak orang yang pintar ngetabrus, namun dalam prakteknya mereka tidak pernah melakukannya. Itu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar dari Allah bagi orang-orang yang hanya pandai ngomong namun tidak pandai dalam melakukannya. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah menjadi orang yang sabar dan orang yang pandai bersyukur. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar. Sallallahu alaihi wasallam.